Selamat datang di SMK Pariwisata Kertayasa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran ujian kinerja atau UKIN saya tahun 2022 dengan materi 3.16 menganalisis hidangan dari nasi dan mie. Video ini dilaksanakan di SMK Pariwisata Kertayasa, Ubud, Bali. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Suryanis, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 program studi kuliner di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Adapun bukti identitas atau nomor pendaftaran ujian kinerja saya adalah sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Doa sano, makan jali. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk kembali ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Syukur semuanya pada baik ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, pimpin doanya ya. Doa sano. Sebelum kita mulai pelajaran ini, sebagai doa, ya dalam masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Adik. Ibu absen dulu ya. Ya. Jadi kalau Ibu panggil namanya silakan angkat tangan ya. Dan bilang hadir. Nikade Eka Sri Wahyuni. Nikade Intan Yogi Swari. Niputu Eka Sulasmi. Safatul Rizki. Pembelajaran kita mulai. Kita akan membuat kesepakatan kelas dulu ya. Silakan untuk HP-nya dimasukkan ke dalam tas. Tidak ada yang main HP atau menggunakan HP apalagi main game ya. Silakan dimasukkan ke dalam tas kecuali ibu yang mengizinkan menggunakan handphone kalian. Paham anak-anak? Paham. Silakan dimasukkan dulu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengolahan hidangan nasi dan mie. Aku minta dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa bantu ibu? Ayo silakan Aryan. Tujuan pembelajaran melalui proses penggalian informasi, peserta didik dapat menganalisis pengertian hidangan dari nasi dan mie dengan tingkat ketercapaian 90% benar. Melalui proses penggalian informasi, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis hidangan dari nasi dan mie dengan tingkat ketercapaian 90% benar. Melalui proses penggalian informasi, peserta didik dapat menentukan alat yang digunakan pembuatan hidangan dari nasi dan mie dengan tingkat ketercapaian 80% benar. Melalui proses penggalian informasi, peserta didik dapat menentukan bahan yang digunakan untuk pembuatan hidangan dari nasi dengan tingkat ketercapaian 80% benar. Melalui diskusi, peserta didik dapat memilih teknik pembuatan hidangan dari nasi dan mie dengan tingkat ketercapaian 70% benar. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis kriteria hasil hidangan dari nasi dan mie dengan tingkat ketercapaian 70% benar. Oke, terima kasih Aryani sudah membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa anak-anak? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan dia. Minggu lalu kita belajar tentang sayuran dan lombok
tambah semangat lagi kita melakukan stretching ya. Silakan kalian bisa berdiri dulu. Oke, silakan nanti ikuti gerakan yang ada di slide-nya ya. Harus semua ikut biar lebih semangat lagi. Siap? Ayo mas. Tangan yang kecil. Yang mau. Yang lain langsung mundur. Dire. Silakan diperhatikan materi yang di depan itu adalah ada gambar apa Nana? Nasi. Iya, itu adalah gambar nasi dan mie. Kira-kira siapa yang bisa membedakan dari gambar tersebut? Ya, silakan, Febri. Hidangan nasi A lebih menarik daripada hidangan nasi B, sedangkan yang hidangan mie, yang hidangan C-nya lebih menarik daripada yang B. Iya, terima kasih Febri. Ayo siapa lagi yang bisa memberikan pendapat yang lain? Ayo Tian. Hidangan nasi A lebih bagus dan hidangan mie yang C lebih menarik, sedangkan gambar yang B dan D tidak hygiene dan bisa menyebabkan sakit perut, Bu. Iya, terima kasih Tian. Sudah bisa memberikan perbedaan dari gambar tersebut. Ayo berikan tepuk tangan dulu Tian. Siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan dari gambar tersebut? Ayo silakan Eka. Yang gambar A itu adalah nasi bungkus yang sesuai dengan kriteria yang bagus, sedangkan gambar B nasi yang terlalu banyak menggunakan air sehingga lebih lembek. Iya, terima kasih Eka. Silakan berikan tepuk tangan banyak. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari gambar hidangan nasi dan hidangan mie ya. Itu banyak sekali perbedaannya. Itu dari gambar A itu adalah hidangan nasi kukus, kemudian untuk gambar B itu nasi kukusnya menjadi lembek atau menjadi bubur. Kenapa? Ayo mungkin Tika bisa memberikan pendapat. Iya, kemungkinan itu adalah kebanyakan air ya. Ibu lanjut lagi ya. Ada yang ditanyakan sebelum ibu lanjut? Oke, kita lanjut ke materi. Itu adalah hidangan nasi ya. Jadi ibu ingin dari kalian bisa menjelaskan pengertian dari nasi. Mungkin kemarin sudah belajar tentang materi hidangan nasi dan mie. Kira-kira siapa yang bisa? Ayo silakan Eka. Nasi adalah beras yang dimasak dan siap dikonsumsi di seluruh masyarakat. Iya, terima kasih Eka. Jadi ibu ingin menambahkan untuk pengertian nasi. Kira-kira kelihatan dari belakang? Jadi untuk hidangan nasi selain juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat, nasi ini juga sebagai sumber karbohidrat. Kemudian juga nasi yang memiliki rasa yang netral. Rasa yang netral. Dilihat dari segi warna, hidangan nasi itu dapat dibagi menjadi dua. Itu ada nasi yang berwarna putih dan berwarna merah. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ibu lanjut lagi ya. Kita lanjut ke pengertian hidangan mie. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan hidangan dari mie? Iya, silakan. Mie adalah makanan yang terbuat dari tepung batu yang dijadikan makanan pokok untuk masyarakat. Selain nasi, mie dibedakan menjadi mie basah dan mie putih. Adalah pengertian dari mie. Kalian bisa baca untuk pengertian dari mie. Nah, selain dia sebagai hidangan pokok, mie ini dia juga berasal dari mana? Tiongkok. Ya, dari Tiongkok dan Cina. Ya, ulangi lagi ya. Jenis nasi. Ya, jadi untuk jenis-jenis nasi itu ada dua. Yang pertama itu
lanjut lagi. Kemudian ini adalah contoh hidangan nasi yang tidak berbumbu ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya, itu adalah nasi kukus. Yang pertama itu ada nasi putih, kemudian juga ada nasi merah. Ini adalah jenis-jenis hidangan dari nasi yang berbumbu. Salah satu contohnya itu ada nasi gurih, kemudian juga ada nasi kuning dan nasi ulam. Ini adalah salah satu contoh hidangan nasi yang berbumbu. Kemudian jenis-jenis mie kita lanjutkan ya. Jadi Ibu minta tolong dari kalian juga untuk membacakan jenis-jenis mie. Ayo siapa yang bisa bantu Ibu? Ayo silakan Dian. Jenis-jenis mie, mie telur, suun, mie kuning, mie soa, mie hongkong, ramen, kue tiao, somen nadal, soba nadal, bihun. Iya, terima kasih. Dian sudah membacakan jenis-jenis mie. Ya, ini adalah contoh dari jenis-jenis mie. Nah, jadi sebelum Ibu lanjut ada yang ditanyakan? Ya. Ayo silakan Arianto. Apa perbedaan miso dengan miso? Iya, bagus sekali pertanyaan dari Arianto ya. Apa perbedaan mie soun dan mie mon? Ayo siapa yang bisa memberikan jawaban dari perbedaan tersebut? Ayo Rosita. Miso itu terbuat dari tepung kacang dan tepung kacang hijau, sedangkan mihun terbuat dari tepung beras. Iya, terima kasih Rosita sudah memberikan jawaban dari pertanyaan dari Arianto. Ayo berikan tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bertanya? Iya, silakan. Apa itu mie ramen? Iya, apa itu mie ramen? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Rina. Menurut saya, mie ramen yang berbentuk tipis dan berwarna kuning. Iya. Oke, Ibu lanjut lagi. Mengetahui bumbu dan rempah, kemudian juga ada bahan cairannya. Bahan cairan yang dapat digunakan dalam pembuatan hidangan nasi dan mie, pertama itu harus ada apa? Iya, ada air. Kemudian juga ada ya, santan. Apa lagi? Iya, kaldu atau stok. Nah, itu yang dapat kita gunakan. Ya. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Ini adalah jenis-jenis alat yang dapat digunakan dalam pembuatan nasi dan mie. Ini adalah metode pembuatan dari nasi ya. Nah, jadi ini metode-metode yang kita gunakan dalam pengolahan hidangan nasi. Yang pertama itu ada aubemeri atau disebut dengan iya, mengerti. Kemudian ada teknik steaming, kemudian juga ada teknik saute ya. Jadi ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan hidangan nasi ya. Ada yang ditanyakan? Ayo silakan Tika. Ibu, apa itu teknik melihat? Apa itu teknik meliwet? Ayo siapa yang bisa memberikan pendapat? Ayo Reni. Jadi, teknik meliwet adalah teknik memasak nasi dengan cara air dan beras dimasak dengan panci liwet atau kastrol. Iya, terima kasih Reni. Ayo siapa lagi yang bisa memberikan pendapat lain? Ayo silakan. Menurut saya, teknik meliwet yaitu masak nasi yang menghasilkan serat pada panci. Iya, terima kasih ya. Ini adalah metode pembuatan mie ya. Jangan sampai kalian lupa bagaimana caranya membuat hidangan nasi, bagaimana caranya kita membuat hidangan mie dengan menggunakan teknik. Karena tidak semua hidangan nasi dan mie itu menggunakan teknik yang sama. Jadi itu ada ikan ya. Paham anak-anak? Paham. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak Ibu lanjut. Ini adalah kriteria dari
Selamat pagi anak-anak kelas 12 kuliner SMK Pariwisata Kertayasa. Ibu Nusurianis SPB. Ibu memegang pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Di sini ibu akan membuat nasi kukus. Ayo ditonton. Jadi untuk video yang kedua, jadi kalian bisa tonton itu adalah pembuatan mie goreng sambal mata. Jadi ini adalah video yang kedua ya, silakan diperhatikan. Kelas 12 kuliner SMK Pariwisata Kertayasa. Ibu Silakan juga kalian perhatikan untuk video ini, karena ini akan berkaitan dengan LKPD yang kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ini adalah cara pembuatan dari mie goreng sambal mata. Ini adalah bahan yang digunakan. Ini adalah alat pembuatannya. bawang merah, Silakan kalian juga perhatikan. sedikit garam dan gula pasir dan sisihkan. Potong cabai rawit, panaskan minyak goreng, kemudian tuang ke dalam sambal mata. Masukkan rasa jeruk ini, kemudian disisihkan. Rebus mie ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah mie matang, angkat mie dan tiriskan. Kemudian masukkan ke dalam bowl. Setelah itu, siapkan Ini adalah cara dan bidik untuk mengenakan dia. isi dengan kecap dan saus. Tata mie di atasnya, kemudian tambahkan sambal mata di atas mie. Dari yang terakhir adalah sinar peda. Jadi untuk penanganannya kalian juga bisa memiliki sesuai dengan keinginan kalian. Tidak harus menonton seperti ini ya. Karena tadi kalian sudah menonton video, jadi ibu akan lanjutkan. Itu adalah pembagian LKPD. Jadi sebelum ibu membagikan LKPD, silakan kalian duduk sama kelompok masing-masing ya. Silakan yang sudah ibu tentukan. Sudah semua kumpul sama kelompoknya masing-masing? Ya. Kalau sudah, ibu akan bagikan lembar LKPD-nya dulu ya. Jadi untuk perwakilan silakan ambil LKPD-nya. Kemudian ibu akan juga share link LKPD-nya di WA group kalian. Silakan kalian boleh ambil handphonenya ya. Untuk kelompok 1, perwakilan kelompok 1 silakan ambil. Ayo silakan.
Iya, jadi Ibu kasih waktu untuk berdiskusi itu adalah 10 menit ya. Jadi kalau kalian di HP ada aplikasi pembuatan PPT atau PowerPoint, kalian bisa menggunakan PowerPoint. Jadi kalau yang tidak, bisa kalian tulis di LKPD yang sudah saya bagikan tadi ya. Silakan kalian bisa kerjakan. Jadi kalau sudah semua selesai, kita lanjutkan ke presentasi ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi yang sudah siap untuk presentasi, silakan untuk PowerPoint-nya dikirim ke WA group biar bisa Ibu bukakan dari laptop Ibu ya. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil kelompoknya? Ayo dari kelompok siapa yang sudah siap? Ayo silakan. Kelompoknya Rizky. Kelompok apa? Iya, silakan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami mengenai presentasi hari ini, marilah kita mengucapkan tangan jadi. Sebelumnya perkenalkan saya Sangka Rizky di sebelah saya. Perkenalkan nama saya Nadine Rizky. Perkenalkan nama saya Eka Sredi. Perkenalkan nama saya Putri Adati. Perkenalkan nama saya Rikolang Putra Prasyari. Berdiri kami di sini, kami akan menjelaskan materi tentang nasi. Baik, penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Eka Sredi. Baik, setelah kami melihat video pembuatan hidangan nasi kukus, kami dapat menemukan letak permasalahan yang terjadi pada hidangan nasi kukus menjadi bubur. Adapun permasalahan yang terjadi pada hidangan nasi kukus menjadi bubur, yang pertama menggunakan air terlalu banyak pada saat pengadonan. Yang kedua, memasukkan air terlalu banyak pada saat memasak dan pengukusan nasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemirsa. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari permasalahan nasi kukus. Yang ketiga, terlalu sering mengaduk nasi. Yang keempat, menggunakan api terlalu besar. Yang kelima, salah menambah air dan beras. Yang keenam, tidak menunggu panci dengan rapat. Baik, pembahasan akan dilanjutkan dan sudah kita panaskan. Yang kelima, kukus selama 5 menit. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemirsa. Yang keenam, setelah dikeluar air beras, kemudian tambahkan air hangat ke dalam air beras, aduk-aduk sampai rata, diamkan air beras selama 5 menit. Ketujuh, panaskan panci dan jangan terlalu banyak menambahkan air supaya nasinya tidak terlalu lembek. Kedelapan, masukkan beras larut ke dalam panci yang sudah dipanaskan. Kukus beras selama 10 menit sampai matang. Kesembilan, nasi kukus siap dihidangkan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain atau memberi saran, kami persilakan. Peralatan apa saja yang digunakan untuk pembuatan nasi kukus? Peralatannya ada risokan atau silikan, ada rice spoon dan bowl. Bagaimana untuk kelompok 4 bisa diterima jawabannya? Selain dari kelompok 4, ada yang bertanya lagi? Saya dari kelompok 3 untuk bertanya, bagaimana kriteria dari nasi kukus? Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Kriteria yang ketiga, jawabannya pertama warna netral, dua warna putih, tekstur bulan, butiran beras nasi utuh dan aroma wangi. Bisa di. Baik, ada yang mau bertanya lagi atau memberi saran lagi? Oke, baiklah. Jika ada yang mau bertanya atau memberi saran, kami akan tutup dengan saran. Ayo siapa untuk selanjutnya? Kelompoknya sudah siap? Ya, itu kelompok
Jadi bahan-bahan yang kami pakai dalam pembuatan mie goreng sambal makan yaitu 2 buah mie instan, 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tomat, dan bahan-bahan pembuatan sambal makannya ada 11 buah bawang merah, 12 buah cabai rawit, 10 ml minyak goreng, 2 batang serai, 1 buah jeruk lemon, 4 lembar daun lemon, 1 sendok teh terasi, 1 sendok makan garam, dan 1,5 sendok makan gula pasir. Akan dilanjutkan selanjutnya. Alat-alat yang digunakan adalah harus board, knife, dinner plate, glass bowl, dessert plate, liner, dinner, bowl, dinner spoon, tong, sate pan, dan saucepan. Pembuatan mie goreng sambal masak. Langkah pertama yaitu potong bawang merah, iris, lalu ditambahkan garam, lalu disikat. Dengan cara itu selanjutnya dipresentasikan. Baik, yang keempat, rebus mie ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah mie matang, angkat dan tiriskan. Kelima, kemudian masukkan mie dalam bowl. Setelah itu siapkan dinner plate dan isi dengan kecap saus. 6, serta mie di atasnya, kemudian tambahkan sambal matang di atasnya. 7, mie sambal matang saja. Sebelum kami berpresentasi, apakah ada yang bertanya? Saya dari kelompok 6 bertanya, sebutkan teknik pembuatan dari mie sambal matang. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Teknik yang digunakan dalam pembuatan mie sambal matang yaitu teknik puding dan makanan ikan dari bayi. Apakah saya Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Sekian presentasi kami menggunakan cara bertanya. Ayo berikan tepuk tangan. Oke, karena sudah semua presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 7, ayo berikan tepuk tangan lagi sekali. Jadi Ibu sedikit memberikan evaluasi dari hasil dari presentasi dari kelompok kalian ya. Jadi semua kelompok sudah memaparkan materi yang sudah didiskusikan dalam LKPD tersebut. Itu semuanya sudah bagus ya. Jadi yang belum bisa menggunakan PowerPoint, bisa kalian belajar dengan temannya yang sudah bisa menggunakan PowerPoint. Ya anak-anak ya. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, saya minta dari kalian untuk menyimpulkan materi ini. Ayo siapa yang bisa menyimpulkan? Ya silakan. Dapat saya simpulkan materi hari ini yaitu jangan nasi dan mie merupakan makanan pokok masyarakat, di mana nasi adalah beras yang sudah dimasak dan siap menjadi konsumsi. Adapun hidangan dari nasi yaitu nasi goreng, nasi dibuat, dan nasi kebuli serta lain-lainnya. Kalau mie terbuat dari tepung gandum yang terdiri dari 2 jenis mie yaitu mie kering dan mie basah. Adapun hidangan dari mie antara lain mie Jawa, mie Aceh, dan mie telur. Iya, terima kasih guys. Kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Sebelum kita melaksanakan post test, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Rai. Masih lagi kita bagaimana yang mau bertanya dengan simpul. Iya, bagus sekali pertanyaan dari Rai ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Rai sebelum Ibu menjawab? Iya, silakan Eka. Iya, terima kasih Eka. Ayo kita tepuk tangan ya. Ibu akan lanjutkan ke post test ya. Jadi untuk link post test Ibu akan share di WA grup kalian. Oke, untuk link post test Ibu akan share di WA grup kelas kalian. Silakan nanti kalian bisa cek ya. Oke, sudah Ibu kirim, silakan dicek ya. Kalau misalnya ada kesulitan untuk masuk link, bisa kalian tanyakan ke Ibu ya. Iya, Rizky, ada yang ditanyakan? bagaimana cara masuk ini? Ya, coba Ibu lihat.
Mendikbud. Pekerjaannya Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jangan ada yang menyontek atau kerja sama teman-temannya. Ayo silakan dikerjakan, jangan ribut. Semua ya. Oke, kalau sudah semua, mari kita lihat poin yang tertinggi ya. Siapa yang dapatkan poin yang tertinggi, Ibu akan kasih rewardnya. Ayo kita sama-sama lihat ya. Ayo, ini sudah kelihatan nilai yang tertinggi diraih oleh Dharma. Ayo kita. Kemudian di sini juga ada Dharma. Ayo kita. Nah, ini adalah yang tinggi nilainya ya. Jadi yang lainnya juga bagus nilainya, dan tidak ada yang remisi ya. Yang silakan Dharma, kemudian Dharma, Reni, kemudian Ariani dan Murni ya. Ayo kita pertanyaannya. Kemudian Murni. Ayo silakan dulu. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari resep hidangan nasi dan mie. Ya, nanti untuk minggu berikutnya kita akan melaksanakan praktek. Untuk resepnya Ibu akan share di WA grup kelas. Silakan kalian membuat jobsheet atau perencanaan praktek ya. Jadi untuk penugasan itu adalah ada tugas individu. Silakan kalian membuat linking ya. Itu adalah jenis-jenis hidangan nasi dan hidangan mie. Jadi itu dibuat di buku gambar. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan itu minggu depan ya. Jadi sebelum kalian laksanakan praktek itu tugasnya sudah dikumpul. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, mari kita. Sebelum kita mulai pelajaran tentang apa yang kita perlukan terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan filosofi berdoa dimulai. Doa selesai. Namo Santi. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Demikianlah video pembelajaran untuk ujian kinerja atau UKIN saya. Akhir kata saya aturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.